kita kelompokkan makro-makronya sholat itu dalam 4 kelompok. Yang pertama, makro-makronya sholat dari segi empatnya sholat, seperti sholat di pasar, sholat di tempat maksiat. Kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah makro-makronya sholat dari segi keadaan orang yang sholat. Keadaan orang yang sholat gimana? Contohnya menahan hadas, menahan buang air kecil, menahan buang air besar, menahan buang angin. Sholat dalam keadaan marah, sholat dalam keadaan ngantuk. Makanya ada kaidah fadilatul khusyuk muqaddamatun ala fadilati awalil waqti. Fadilatul khusyuk, fadilah khusyuk. Khusyuk itu ketenangan orang yang sholat, nyaman dia ketika sholat, dengan memperhatikan syaratnya seperti toharoh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan toharoh yang sempurna, wudu yang sempurna itu jembatan untuk kekhusyuan. Jadi fadilah khusyuk, mencari kekhusyuan, nyaman, tenang ketika sholat itu lebih diutamakan. Lebih diutamakan ala fadilati awal waktu dari fadilah awal waktu. Tapi dengan persyaratan sama-sama berjamaahnya. Kalian pulang kerja, masuk waktu isya, dalam keadaan capek, dalam keadaan kotor. Kalau kalian sholat di awal waktu, kalian tidak nyaman, tidak tenang, karena keadaan di diri sedang capek, sedang kotor, gak enak. Tapi kalau santai dulu, mandi dulu, makan dulu, gahwa-duhan dulu, lihat berita ada apa, apakah ada kriminalisasi Habib Rizik lagi. Kemudian pakaian sudah diganti, sudah tenang. Umpamanya, ya Allah, malam Rabu taklim ini, taklim dulu aja. Kalau kalian sholatnya kepikiran tak? Taklim aja dulu. Apalagi isya, sunnah diakhirkan. Selesaikan dulu itu hajat-hajatmu. Sudah tenang semuanya, baru sholat. Disitulah kamu akan menemukan kenyamanan, ketenangan, dan ini semuanya menjadikan khusyuk, fokus terhadap gerakan sholat, fokus terhadap ucapan-ucapan di dalam sholat. Itu fadilah khusyuk, lebih diutamakan dari fadilah awal waktu. Jadi ada makruh-makruhnya sholat dari segi keadaan orang yang sholat. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu makruh-makruhnya sholat dari segi dia tidak mengerjakan sunnah, atau lawan dari sunnah, berbalik dari sunnah, bertolak belakang dengan sunnah. Contohnya dari segi
sunnah-sunnahnya bagi laki-laki ketika sholat itu merenggangkan semuanya. Ketika rukuk, ketika sujud, tangan itu dijauhkan dari sisi bagian laki, kemudian perut dijauhkan dari paha ketika sujud, ketika rukuk. Kalau kalian mengerjakan berlawanan dengan sunnah ketika rukuk, ketika sujud, yaitu ditempelkan. Waktu rukuk nempelin tangan ke sisi badan. Kemudian ketika sujud juga begitu juga. Kayak perempuan maksudnya. Kayak perempuan, kan bedanya laki sama perempuan begitu. Kalau laki direnggangkan, kalau perempuan ditempelkan. Karena sholatnya waktu sujud nempel begini. Ini nempel ke dada kalian, itu makruh. Karena apa? Tidak mengamalkan sunnah. Direnggangkan. Terutama kalau lagi sendirian. Sampai Rasulullah itu disifati sholatnya ketika merenggangkan tangannya ketika sujud sampai kelihatan putih ketiaknya beliau ketika sujud. Dan direnggangkan juga antara paha dengan perut. Jadi kalau guru saya bilang itu sekiranya kucing itu kalau lewat itu masuk bisa. Kucing kalau lewat itu ya, bisa gede. Jadi kalau mamanya begini, laki-laki makruh, perempuan merenggangkan makruh. Begitu juga ketika rukuk. Itu dari segi melanggar sunnah, melawan dari sunnah kalau tidak mengerjakan sunnah. Dan sunnah kan sudah dibahas sunnah ketika sholat. Kemudian yang keempat itu makruh-makruhnya sholat dari segi cara mengerjakan sholatnya. Dari segi cara mengerjakan sholatnya. Seperti sholat lihat ke atas, ya, pandangannya ke atas. Kemudian cara sholatnya dia ngusap kotoran debu yang ada di dahi, asir, ya, ada kerikil namanya, diusap itu makruh. Kalau makruh dikerjakan dalam sholat itu mengurangi pahala atau bahkan menghapus pahala atau fadilah sholat. Tidak mendapatkan fadilah sholat, tidak mendapatkan pahala sholat, hanya menggugurkan kewajiban saja. Kemudian diantaranya juga adalah sholat dalam atau dengan cara kayak bergerak-gerak gitu. Ya bergerak tapi goyang-goyang gitu. Tapi yang tidak membatalkan sholat, makruh saja. Kecuali kalau memang bukan keinginannya dia, jadi memang sudah begitu, orangnya tukang gerak gitu loh. Nah itu nggak bisa diam orangnya. Nah ini nggak bisa diam. Sholat, ya. Nggak bisa diam. Memang bukan keinginannya. Kita kan berarti ya, lihat. Ya. Mungkin aneh juga begitu sama kadang sholat. Ada beberapa guru-guru tuh kalau sholat itu bukan kehendaknya dia, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sholat ayun-ayun, ya kan? Nah, itu kalau sampai 3 kali berturut-turut ya membatalkan sholat. Kalau enggak ya makruh saja. Hanya hati-hati kalau masalah dalam gerakan nanti akan dibahas dalam perkara-perkara yang membatalkan sholat, yaitu bergerak 3 kali berturut-turut.
3 kali berturut-turut. Antara gerakan yang satu dengan gerakan yang setelahnya itu, gerakan pertama dengan gerakan setelahnya itu, kalau para ulama itu membahas tentang lamanya itu sekedar atau membaca panjang itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau lebih daripada itu, gerakan kedua nggak masuk. Jadi gerakan kedua itu nggak masuk hitungan. Kemudian kalau garuk, kalau selagi dia ini diam, maka gerakan yang berikutnya nggak dihitung. Tapi kalau nggak diam, maka dihitung. Ini lagi sholat, garuk, satu, ini nggak diem nih, 2, 3, batal sholatnya. Tapi kalau garuk, diem, 1, garuk lagi, diem lagi, 1 lagi, garuk lagi, 1 lagi, begitu nggak kehitung 2, 3, enggak. Sama seperti kalau ngisi soft. Ngisi soft itu hati-hati, kadang orang ingin mengamalkan sunnah ketika soft kosong dalam keadaan sholat, dia melangkah. Kalau melangkahnya itu nggak ada diemnya, batal sholatnya kalau 3 kali. Soft depan kosong, langsung dia 1, 2, 3, batal. Langsung 1, 2, 3, batal. Dan caranya bagaimana? Begini, 1, diam, 1, 1, mau 1000 langkah ya 1, karena ada diemnya. Ya juga ada juga anggota-anggota badan yang dimaafkan walaupun gerak banyak nggak apa-apa. Ya, seperti kedipan mata. Ya, kedipan mata ya nggak apa-apa. Ini mau sholat main-mainan begini, mau sampai 1000 nggak apa-apa. Kemudian mulut begini, ya, mainin lidah, keluarin, masukin, mau 1000 kali nggak apa-apa. Kemudian kemaluan laki-laki, goyang, kita gerak-gerakin, umpamanya kita gerak-gerakin, ya, nggak apa-apa. Kemudian diantaranya juga adalah dalam kondisi dingin, kedinginan itu sama seperti gerak yang tidak diinginkan. Bukan kehendaknya dia. Ya, kita gemeter itu kan bukan kehendak kita. Mau ngerem ya nggak ada remnya, ya kan? Kedinginan mau ngerem nggak bisa, kedingin lagi, nggak bisa diam. Itu mau bergerak sampai 1000 kali nggak apa-apa. Kemudian gatal yang sangat gatal banget, yang ambil banyak nggak apa-apa. Kemudian jari itu nggak apa-apa, bergerak jari nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bergerak telapak tangannya, nah hitung ini 1, 2, 3, batal. Tapi kalau gini, kalau kamu begini nih, batal 3 kali. Tapi kalau diam ininya, telapak tangan ini diam, jarinya yang bergerak aja. Nah, mau banyak aja nggak apa-apa, jarinya aja. Nah, makanya begini nggak apa-apa nih, begini. Mau gaya muter, mau gaya begini, maju mundur muter, ya, nggak apa-apa. Ya, cuman kan kalau ini kan ganggu sebelahnya, ini kok gayanya lain lagi nih. Jadi jari-jari tidak apa-apa. Jadi sebagaimana mata tidak kemaluan, kelopak mata gerak banyak tidak apa-apa. Jadi itu pembahasan tentang makro-makronya sholat. Jadi kita kelompokkan biar tergambar di dalam benak kalian dari segi tempatnya sholat, kemudian dari segi keadaan orang yang sholat, kemudian dari segi tidak mengerjakan sunnah, dan yang keempat dari segi caranya dia sholat. Ini yang keempat ini kadang berkaitan dengan pakaian juga, disebutkan oleh para ulama fikih itu berkaitan dengan dalam berpakaian seperti kebuka, bahunya kebuka. Jadi sebenarnya sorban itu ya
Ente pakai baju diniatkan sorban, dapat pahala ini. Dapat pahala sorban. Sorban itu walaupun satu benang itu sudah dapat sunat.